Penemuan 7 janin di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menyatakan bahwa ke-7 janin itu adalah korban praktik aborsi ilegal. Polisi juga telah menangkap sepasang kekasih, sementara itu ke-7 janin juga telah disemayamkan untuk dikebumikan di pemakaman umum. Usai dilakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel DNA oleh tim forensik dan kesehatan Bidokes Polda Sulsel, ke-7 janin telah diperiksa langsung dimasukkan ke dalam peti kayu untuk selanjutnya dikebumikan. Ya, Kapolres Tabes Kota Makassar membenarkan penemuan box berisi 7 janin bayi di sebuah rumah kos. Dari keterangan sementara oleh terduga pelaku, motif daripada pelaku melakukan aborsi adalah karena malu. Yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan juga hamil, akhirnya janin tersebut digugurkan. Satu orang tersangka yang telah ditangkap bernama Jumrianita alias Nita. Satu tersangka lainnya masih dalam perjalanan ke Kota Makassar setelah ditangkap di Kalimantan Selatan. Nita bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit. Ke-7 janin bayi di dalam box tersebut merupakan hasil aborsi kedua pasangan kekasih itu sejak tahun 2012 hingga 2022. Hal itu dilakukan di beberapa tempat berbeda oleh kedua pasangan kekasih tersebut saat melakukan aborsi. Pasangan kekasih itu hanya berduaan dan lebih awal mengkonsumsi obat-obatan. Ya, langsung saja saya akan memperbarui informasi ini dengan AKBP Reonald Truli Soho Muntal. Selamat malam Pak Reonald. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Reonald, ini bisa diceritakan lebih detail Pak mengenai penemuan 7 janin Pak ya, hasil aborsi ilegal seperti apa? Jadi berawal dari pemilik kos yang ingin menyewakan kembali kamar kos tersebut, yang menemukan ada 8 item di dalam kamar tersebut yang mencurigakan dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Sehingga pemilik kos itu melaporkan pada kantor kepolisian terdekat yaitu Polsek Biringkanaya, dan Polsek Biringkanaya melakukan olah TKP dan kemudian memeriksa, mengecek, dan ternyata di dalam box tersebut diduga bentuknya seperti janin bayi dan akhirnya dibawa ke rumah sakit polisian dan diperiksa oleh dokter polisian, ahli forensik, dan ditemukan ternyata ada 7 janin bayi dari yang terdapat dalam 7 box tersebut, Mbak. Baik, Pak, ini berarti box tersebut disimpan, bukan ditanam ya Pak ya? Bukan, Mbak, disimpan. Jadi setiap box tersebut dilakban dan dimasukkan dalam sebuah kotak. Demikian, Mbak. Berarti yang melakukan aborsi ini adalah hanya satu pasang ya Pak ya, seperti itu? Satu orang yang melakukan aborsi? Pasang kekasih ini melakukan aborsi dari tahun 2012 sampai yang terakhir aborsi 2017. Namun terus berhubungan sampai tahun 2021. Sempat hilang kontak, tapi terakhir di bulan April hubungan terakhir mereka, sehingga disitulah tersangka perempuan akhirnya memutuskan untuk tidak pernah menghubungi laki-laki tersebut lagi dan pindah ke Konawe. Oke Pak, berarti kalau berdasarkan penemuan informasi dari pemilik kos, pemilik janin tersebut memang ngekos di situ, Pak? Ya, ngekos tersebut, pemilik janin memang ngekos di kos-kosan tersebut. Terlihat terakhir di bulan Desember tahun 2021, Mbak. Oke, Pak, kalau misalnya dikatakan bahwa tercium bau yang kurang sedap, tapi mengingat selama ini bahwa pemilik janin tinggal di sana, ini mengapa bisa ini, Pak? Kita juga kurang paham, Mbak, ya, tapi yang pasti pada saat pemilik kos itu ingin membersihkan sebelum dialihkan kepada yang pengontrak yang baru, di situ ada bau kurang sedap yang dicium oleh pemilik kos. Memang tidak begitu menyengat, tapi ada bau yang kurang sedap yang berasal dari kotak-kotak tersebut. Pak, berdasarkan keterangan dari pemilik kos, tidak ada aktivitas yang mencurigakan ya Pak ya, serentang tahun tersebut mungkin dia sakit atau dia
didatangi oleh petugas kesehatan atau memang dia melakukan aborsi itu seorang diri kah, Pak? Kalau dari pemilik kos tidak ada kegiatan-kegiatan mencurigakan, karena memang setelah kami dalami dari pemeriksaan tersangka yang perempuan bahwa aborsi terakhir memang bukan dilakukan di kos yang kita temukan kotak-kotak tersebut. Jadi mereka sudah berpindah-pindah kos dan kotak-kotak tersebut dibawa selalu setiap perpindahan kos, Mbak. Apa alasan, Pak? Apa alasan pelaku Jadi alasannya adalah menyimpan janin tersebut? Alasannya adalah dikarenakan dijanjikan akan dinikahi dan nanti setelah nikah akan dikemumikan atau dikuburkan di kampung halaman tersangka perempuan, yaitu di Toraja. Oke, Pak. Pak, bisa diceritakan juga berdasarkan informasi pelaku bagaimana ia melakukan aborsi ini dengan obat-obatan yang ia konsumsi, beli dari mana, Pak? Jadi mereka ini melakukan aborsi berdua, dan karena latar belakang dari tersangka perempuannya ada pendidikan kesehatan, jadi dia mengetahui bagaimana cara menggugurkan kandungan. Jadi dengan meminum ya bisa katakan jamu, kemudian dibantu dengan obat medis yang mohon maaf dimasukkan ke alat kelamin perempuan, dan disitulah mempermudah atau terjadi eraksi, kemudian disitulah mempermudah proses aborsi dari bayi-bayi tersebut. Baik, apa ancaman hukuman Pak untuk kedua pelaku? Kalau untuk ancaman hukumannya kita terapkan berlapis ya, Mbak. Kita terapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian kita terapkan juga, kita lapis juga dengan pasal 194 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukuman itu 10 tahun. Dan kita lapis dengan 346 dan 349 Undang-Undang KUHP pidana, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Ronald Truli Soho Muntal atas informasinya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa ditangani maksimal oleh aparat kepolisian dan pelaku diganjar sesuai dengan perbuatannya.